Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bersyukur banget masih bisa sharing lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perkampungan. Nah ini di pagi hari aku tuh udah sibuk ya motong-motong singkong. Ini rencananya si singkongnya ini mau aku bikin kue ya. Tapi nggak tahu ini namanya nanti tuh kue apa ya. Nah ini tuh rencananya mau aku bawa nantinya itu di masjid karena kebetulan aku tuh dapat giliran membawa snack atau makanan di masjid ya. Jadi di sini itu ada pengajian rutin setiap malam Jumat. Nah, kita itu dijadwal ya Bunda, setiap malam Jumat itu ada yang bawa makanan gitu ya. Nah, di jadwal ada yang 5 orang, 6 orang, atau 7 orang gitu ya. Tapi kalau kita mau bawanya itu setiap malam Jumat juga nggak apa-apa ya, sangat diperbolehkan sekali. Apalagi ini kan menyangkut sedekah gitu ya. Kalau kita itu ada gitu keadaannya, ya lebih bagusnya gitu setiap malam Jumat jangan nunggu giliran aja gitu ya. Tapi kalau kita itu keadaannya lagi nggak ada, ya nggak usah gitu ya, nggak apa-apa. Itu juga di jadwal itu nggak memaksakan gitu ya Bunda sistemnya. Kalau misalkan ada ya bawa gitu ya. Kalau nggak ada ya udah gitu nggak apa-apa gitu ya Bunda. Pengajian berjalan terus gitu ya. Jangan sampai karena kita nggak punya uang untuk bawa snack atau makanan di masjid kita nggak pengajian. Jadi sistemnya itu nggak seperti itu ya Bunda. Jadi kalau di jadwal itu antisipasi aja gitu ya. Kalau misalkan kita itu udah di jadwal, kita itu kan udah siap-siapnya itu di minggu-minggu kemarin gitu ya, atau udah mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya Bunda. Tapi kalau misalkan kita itu nggak di jadwal, sok kadang-kadang gitu namanya manusiawi gitu ya Bunda, yang namanya sedekah itu kan angel gitu bahasa sininya mah, susah gitu ya. Kalau di jadwal itu kan kayak ngerasa kita itu mendapat tanggung jawab gitu ya Bunda. Nah itu juga ya ceritanya waktu dulu itu nggak dijadwal gitu ya Bunda untuk, bawa makanan di pengajian, cuma aku yang usul gitu ya sama Pak suami, karena kebetulan kan Pak suami yang selalu ngisi acara gitu ya, atau yang memimpin ibu-ibu pengajian. Jadi pas waktu itu aku tuh ngomong sama Pak suami, kata aku, "Gimana kalau misalkan ibu-ibu pengajiannya itu, dijadwal bawa snack makanannya," gitu ya, agar kita itu bisa siap-siap dari minggu-minggu sebelumnya gitu ya Bunda. Dan alhamdulillah respon ibu-ibu di sini tuh pada seneng gitu ya. Ibu-ibu itu Masya Allah gitu antusias banget ya setelah dibikin jadwal untuk membawa makanan atau snack. Malahan kalau ada yang merasa belum dicatat, bawa makanannya itu sok kadang-kadang minta sendiri gitu ya. "Nanti Jumat depan saya ya gantian," gitu, kadang gitu ya Bunda. Jadi alhamdulillah respon masyarakat di sini tuh, antusias gitu ya setelah dijadwal. Begitupun di bulan Ramadan, di sini itu kan setiap menjelang buka puasa atau sebelum buka puasa itu kan melakukan, pembacaan dalail khairat gitu ya, dalail kalau di sini mah ngomongnya. Nah itu juga Pak Su ya yang mimpin. Nah itu juga sama dijadwal ya Bunda, setiap harinya itu ada yang membawa takjil gitu ya, ada sekitar setiap harinya itu 15 orang gitu ya yang bawa takjil atau juga lebih gitu. Dan alhamdulillah gitu mereka juga antusias banget. Nah itu juga sama ya, dulu juga enggak seperti itu gitu, enggak dijadwal, cuma pas waktu enggak dijadwal itu, ya yang seperti aku katakan tadi ya, kalau sedekah itu angel gitu ya, berat gitu ya kalau nggak diingetin. Nah makanya pas waktu itu juga aku yang usul gitu ya Bunda. Dan alhamdulillah mereka itu seneng banget ya setelah dijadwal semakin semangat lagi gitu ya. Dan alhamdulillah kalau nggak salah itu kurang lebih berjalan, 5 tahun atau 5 tahun lebih ya, membawa takjil itu gitu ya Bunda, atau takjilnya itu dijadwal gitu. Tapi kalau untuk pengajian itu bawa makanan atau snack dijadwal itu sekitar berapa bulan gitu ya, baru sih ya, baru usul gitu karena dulu itu aku juga nggak kepikiran gitu ya Bunda. Oke deh lanjut aja ke videonya. Nah ini tadi tuh si singkongnya udah aku kupas dan juga udah aku cuci dan ini langsung aja aku parut. Di sini marutnya itu manual aja ya karena nggak ada gitu alat untuk marutnya gitu ya. Jadi ya udahlah di parut manual aja. Nah ini tuh lumayan agak banyak ya teman-teman. Jadi kalau marut itu Masya Allah butuh perjuangan banget ya. Tapi karena aku tuh seneng banget gitu ya mendapat jadwal membawa makanan. Jadi walaupun capek ya nggak terasa capek banget gitu ya Bunda. Nah ini singkat cerita marutnya itu bentar lagi udah mau selesai ya Bunda. Oh ya Bun, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Dan besok tuh nonton video aku lagi ngapain nih, boleh ya ditulis di kolom komentar. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang selama ini selalu support video aku, yang selalu dukung video aku. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Dan aku juga mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru temu channel aku. Jangan lupa ya di-like, komen, dan subscribe agar video aku itu bisa berkembang dengan baik dan agar aku tuh lebih semangat lagi bikin videonya. Dan juga jangan lupa ya diaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian itu bisa tahu video terbaru dari aku. Nah ini si singkongnya itu tadi tuh udah aku paro yang separo itu nanti gitu rencananya mau tak bikin combro atau misro gitu ya. Dan ini selanjutnya yang diebak ini mau aku bikin kue gitu. Nah di sini aku tuh tambahin santan, garam, gula, terus juga ada agar-agar walet. Cuma agar waletnya itu cuma sedikit doang ya, separo gitu. Nah di sini tuh resepnya itu dari YouTube ya teman-teman. Ini tuh baru pertama kalinya aku tuh bikin ini. Jadi sebelumnya itu belum pernah gitu ya. Nah di sini juga aku tambahin air nanti biar teksturnya itu enggak keras gitu ya Bunda. Nah ini untuk si singkongnya ini enggak aku peras ya teman-teman. Malahan ini aku tambahin air. Jadi nanti tuh teksturnya itu enggak keras walaupun sudah dingin gitu ya. Nah di sini singkongnya itu aku bagi tiga wadah karena rencananya si singkongnya ini mau aku kasih warna biar nanti tuh lebih cantik ya. Kalau makanan kelihatan cantik itu kan lebih semangat gitu ya untuk dimakan, apalagi kalau yang makannya itu anak-anak. Nah di sini mau aku kasih warna 3 warna. Untuk yang pertama ini aku kasih warna hijau ya atau rasa pandan. Nah ini aku aduk-aduk sampai benar-benar merata si warnanya itu ya. Jadi nanti tuh hasilnya itu Masya Allah cantik Bunda. Nah ini aku tuh terinspirasi dari saudara aku. Jadi waktu itu ceritanya pengajian keluarga. Nah beliau itu bikin kayak gini loh Bunda. Tapi dibikin kue lapis gitu. Nah itu rasanya enak banget. Dan aku tuh scroll-scroll di YouTube ya cara bikin kue dari singkong. Dan ternyata bikinnya itu mudah ya kayak gini aja. Dan mudah-mudahan nanti tuh hasilnya enak ya teman-teman. Nah ini untuk yang ketiga ini aku kasih warna pink ya biar nanti tuh warnanya itu kayak pelangi gitu ya warna-warni Masya Allah gitu ya. Aku tuh paling suka banget sama makanan yang warna-warni gitu loh Bunda. Jadi kayaknya lebih semangat gitu ya untuk makan kuenya apalagi rasanya itu enak. Nah ini Bunda lihat sendiri ya Dede Aska tuh lagi nguprek gitu ya ikut sibuk sama kayak mamahnya gitu. Tapi aku tuh sambil pantau juga takutnya gitu si singkongnya itu ditumpahin gitu ya. Dan di sini aku tuh sambil nyapu dulu karena udah nggak enak dipijak gitu lantainya. Jadi sebelum lanjut aku sapu dulu. Nah ini setelah itu aku lanjut untuk prepare wadahnya atau menyiapkan wadah untuk si kuenya. Di sini aku pakai cetakan kue putu ayu karena kebetulan aku tuh punya cetakan kue putu ayu. Dan langsung aja ini cetakannya aku olesin minyak sayur karena aku tuh nggak punya koas jadi aku tuh pakainya tisu. Oh ya teman-teman mohon maaf sekali ini tuh sebenarnya videonya tuh udah lumayan cukup lama cuma baru aku upload hari ini. Ini cetakannya aku olesin minyak semua biar nanti tuh enak tinggal diwadahin aja gitu ya si adonannya ke dalam wadah ini. Oh iya untuk kue ini aku tuh bikinnya itu sekitar 2 kilo singkong ya atau kalau di sini mah 20.000 singkong. Jadi tadi yang aku parut itu semua itu ya satu sangku besar itu harganya itu 20.000 ya teman-teman. Dan itu singkongnya itu aku belinya itu dari saudara. Dan next ini lanjut aku wadahin si adonannya atau si singkongnya ke dalam wadah. Jadi seperti ini ya caranya. Ini tuh inisiatif aku sendiri ya di video YouTube-nya itu nggak seperti ini sih sebenarnya cuma ini tuh inisiatif aku sendiri gitu ya. Jadi kan nanti tuh cantik gitu ya Bunda. Bener-bener aku tuh antusias banget ya bikin ini karena bener-bener ini tuh pertama kalinya aku bikin ini ya Bunda. Nah ini alhamdulillah udah selesai. Nah sebelumnya aku tuh udah manasin airnya atau kukusannya ya. Jadi kalau mau bikin kue atau mau mengukus kue itu usahain si kukusannya itu sudah dipanasin dulu gitu ya. Biar nanti tuh hasilnya itu maksimal. Nah ini karena udah mendidih airnya jadi aku masukin aja si kuenya.
Nah, sambil nunggu kuenya itu mateng, di sini aku sambil ngejemur pakaian. Pakaiannya ini udah aku cuci semalam ya teman-teman. Jadi aku tuh kebiasaannya itu kalau mencuci baju itu di malam hari. Dan karena ini tuh cuacanya itu udah lumayan cerah, jadi langsung aja aku jemur. Alhamdulillah ngejemur pakaian sudah selesai dan ini lanjut karena tak lihat-lihat ini si kuenya itu udah mateng, jadi langsung aja aku angkatin si kuenya. Nah, ini kuenya itu udah dingin, jadi langsung aja aku mau lepasin si kuenya dari wadahnya. Jadi ini hasilnya, Masya Allah cantik banget ya teman-teman. Ini tuh rasanya itu manis, gurih ya, rasanya itu benar-benar mantul banget, empuk banget. Pokoknya legit gitu ya. Dan singkat cerita, ini tuh udah aku kasih wadah ya, atau aku masukin ke dalam mika kecil. Dan aku juga kasih parutan kelapa ya, udah ditaburin parutan kelapa. Ini tuh Masya Allah benar-benar rasanya itu enak banget teman-teman. Dan di sini aku kasih stiker juga ya biar lebih cantik gitu, biar nanti tuh orang-orang tuh pada seneng gitu ya. Dan untuk parutan kelapanya itu sebelumnya udah aku kukus dan parutan kelapanya itu udah aku kasih garam dan juga gula sedikit. Untuk ngelepas kue ini dari cetakannya itu usahain supaya dingin dulu ya atau anget-anget kuku gitu karena kalau masih panas itu agak susah yang ngelepasnya. Dan untuk ngelepas kue ini tuh sangat mudah sekali, cukup pakai tusuk sate atau lidi gitu ya. Kalau nggak ada lidi pakai garpu juga bisa. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ngebungkusnya. Aku tuh pakai mika kecil seperti ini dan nanti aku kasih stiker atasnya biar lebih cantik. Nah, ini tuh sebenarnya aku tuh buru-buru makanya di sini walaupun masih anget kuenya ini langsung aku masukin ke dalam mika karena ngeburu waktu gitu ya. Karena kan acaranya itu kan ba'da isya, sedangkan aku ini kan baru pulang dari sekolahan gitu. Jadi yang separuh itu aku kerjainnya itu dari pagi ya sampai ba'da duhur dan jam 2 itu aku berangkat di sekolah dan jam 5 atau setengah 6 itu aku lanjut lagi bikin kuenya. Jadi Masya Allah gitu ya butuh perjuangan banget gitu bikin kue ini. Tapi ngelihat hasilnya itu Masya Allah, Alhamdulillah aku tuh puas banget ya. Insya Allah nanti kapan-kapan pengen bikin kue ini lagi. Dan alhamdulillahnya pas waktu aku bawa ke masjid itu Masya Allah ya ibu-ibu majelis taklim itu pada bilang enak katanya. Terus juga pada bilang kuenya itu cantik gitu Masya Allah ya. Seneng banget gitu kalau mereka itu seneng dengan makanan kita itu Masya Allah gitu ya. Ada kepuasan tersendiri gitu ya Bunda. Dan untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih yang udah tonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.